Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan, kita bedah, kita curai. Huruf basmalah lagi, kita maknai langsung huruf yang ketiga. Huruf Shin. Simak ya. Nah, huruf Shin dalam lafaz Bismillah menunjukkan adanya alam apa? Tadi ahadiyat, wahidiyat. Artinya apa? Ilmu yang tiga dan asma yang tiga pula. Ilmu nih, wahadiyat itu ilmu. Yang disebut dengan ilmu yang tiga adalah ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Pusing? Enggak ya? Ilmu yang tiga itu dalam makrifat disebut ahadiyat, alif, wahdat, ba, wahidiyat, shin. Simbolnya. Duduk? Duduk. Dan yang disebut asma yang tiga adalah asmanya, nama dari tadi. Ahadiyat asmanya Allah. Betul? Nah, sudah itu wahdat asmanya Muhammad. Yang ketiga wahidiyat namanya halo, wahidiyat Adam. Duduk kan nih? Adam. Dengan cara gitu kita memahami konsep simbol. Kan ada simbol ansal namanya. Setidaknya kita bisa tahu, oh ini maksudnya kesini dalam ilmu tasawuf. Ya, Allah, Muhammad, Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat sejati, Muhammad adalah sifat sejati, Adam adalah asma sejati. Allah itu zat yang sejati, Muhammad itu adalah sifat yang sejati, Adam adalah jawab asma yang sejati. Duduk. Bayar dong. Cobalah kaji di luar kalau nggak pusing. Iya kan? Nah, nyatanya lah menjadi sebut Rasul. Nyatanya Rasul itu. Jadi Rasul adalah nur yang hidup dari nurullah. Nyatanya dari Adam. Dan Adam yang menjadi bapaknya semua manusia di bumi. Itulah makna daripada huruf Sin. Bismillah. Makna yang keempat. Huruf apa? Mim. Benar kan? Mim. Huruf mim di dalam lafaz bismillah menunjukkan adanya ruh idafi. Ruh idafi. Ruh idafi menyatakan adanya manusia sejati. Menunjukkan adanya Allah yang sejati. Perbuatan sejati. Rangkaian huruf sin dan mim menunjukkan adanya, kalau dirangkai sin dan mim, maknanya menjadi alam arwah. Alam arwah. Alam misal, alam azam, dan alam insanul kamil. Sempurnalah di situ. Di Quran menyebutkan utiukan ruhku, yaitu muatan dan nyatanya asma Allah yang merupakan asma zat mutlak. Jadi nyatanya Muhammad sebagai pengganti zat yang maha nyata untuk dilihat oleh umat manusia makhluk. Aduh, pusing nih. Nah, betul kan? Sehingga sejatinya Allah adalah zat nyata yang diwujudkan dalam bentuk Muhammad. Betul nggak kata-katanya? Betul kan? Nah, dan disebut juga dohirnya Muhammad, tetapi hakikatnya berpangkal dari Allah. Betul kan? Jangan salah pengertian, nanti dia diwujud dia nih kalau nggak dipahami.
Pelan-pelan. Sebut. Dohirnya Muhammad, sebetulnya hakikatnya adalah Allah. Ya. Jadi nyatanya Allah Ta'ala, nyatanya Muhammad, nyatanya alam azam, nyatanya asma Rasul, dan rupanya Adam Idlofi. Betul? Betul kan? Nah, itulah Adam Idlofi menjadi badan dan terisi nyawa. Ya, di situ timbul rasa tunggal, rasa yang satu. Bagi yang mengetahui arti dua kalimat syahadat sudah paham nih, maka kumpullah menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kering kita jaharkan, mengulang-ulang kembali pembentukan wujud yang sudah berjanji kepada sunnah Rasul. Pusing? Enggak ya? Nah. Jadi kita udah ngerti sejatinya dohir, mengerti sejatinya batin, dohirnya Nabi, batinnya wali, dohirnya Muhammad, batinnya Allah. Ngerti kan? Disebutlah jasad Muhammad, hidupnya adalah Allah. Dan yang sudah mengerti sejatinya badan dan mengerti sejatinya hidup, yaitu nyata sejatinya bapak dan ibu. Sifat jalal itulah nurul, yaitu pria sejati, dan sifat jamal itulah nur Muhammad, yaitu wanita sejati. Aduh. Pusing. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sifat jalal itu kuasa mengeluarkan besi ke materi. Sifat jamal itu kuasa mengeluarkan batu. Bercampurnya besi dan batu menjadi api panas. Ibaratnya gitu. Ibaratnya api itu adalah bercampurnya raga dan hidup jasad dan ruh. Dan tidak akan ada anak kalau tidak ada ibu dan bapak. Benar kan? Epistemologi sangat sains. Dan tidak akan ada wahidiyat kalau tidak ada ahadiyat dan wahdat. Betul kan? No. Jangan salahin itu bedahan-bedahan kitab-kitab lama. Nah, jadi ahadiyat melahirkan wahdat, wahdat melahirkan wahidiyat, wahidiyat melahirkan semua alam semesta dan lainnya. Ahadiyat makomnya zat, wahdat makomnya sifat, wahidiyat makomnya asma. Semua yang ada di alam makomnya af'al, dan tidak mungkin ada af'al bila tidak ada asma. Tidak ada asma kalau tidak ada sifat. Sebab semua af'al, asma, sifat adalah hakikatnya zat. Jadi apabila hamba sudah bisa fana zat, fana sifat, fana af'al, akan bisa kamal. Kalau sudah bisa kamal, akan bisa qahar, yaitu keadaan dohir dan batin sudah bisa berkumpul menjadi satu. Dengan memakrifati basmalah, ikhwan akhwat. Disinilah kita mengerti waktu mengamalkan hijib basmalah yang dibaca tadi. Nah, coba curai pelan-pelan. Maksudnya apa? Dan jenis tirakatannya mesti gimana? Praktek tarekotnya, praktek jalannya, nggak bisa sembarangan ucap. Harus ada izin pemahaman makrifat yang antum pegang. Ya sekarang bertaklim. Karena dalam prinsip ajaran tasawuf no taklid. Karena kita diberikan pemahaman yang harus diisi. Setinggi apapun antum di luar, nggak ada izin, nggak ada berkah, antum ngamalin tetap bermasalah nanti. Maka nggak heran kalau orang-orang tasawuf menyebutnya berguru kedalaman sifat tertuhani tanpa ada guru, gurunya pasti setan. Susah juga tuh. Bukan ini perkara egoan mau dihargai. Seharusnya kalau orang disiplin ilmu dalam konteks memasuki wilayah tasawuf, ya kejar guru tuh.
Antum tidak boleh sembarangan mengamalkan hijab, khususnya basmalah ini kalau kita tidak memahami konsep dalam konsep pembentukan tadi. Tirakat tanpa bimbingan guru, tanpa mursyid, bahaya Pak. Berikut lapat hijab basmalah ya, yang bisa antum baca dan amalkan untuk riyadoh dulu. Untuk riyadoh yang tadi, baca dulu sampai hafal. Gampang deh ngapalnya ya, nggak susah. Baca dulu sampai hafal. Nah, sekarang tadi sudah dibacakan itu ya. Amalan hijab basmalah adalah wirid basmalah, auratnya gitu. Harus ada pembimbing dulu, berlatih dulu, riyadoh dulu. Disusun, bukan diciptakan, disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirahu. Kitabnya referensi kalau ingin mencatat ini. As-Shalawat wa al-Aurat. Itu kitabnya. Fadilah dari bacaan hijab basmalah. Manfaat kegunaan mendalami, melafazkan, mengauratkan, mentirakatkan hijab basmalah adalah sebagai berikut. 1. Dicintai oleh semua manusia. Singkat aja. 2. Dihormati serta dimuliakan oleh seluruh makhluk, baik manusia, binatang yang lain. 3. Menarik rizki baik lahir maupun gaib. 4. Penjagaan dan keselamatan sifatnya. 5. Dapat menundukkan semua golongan yang sifatnya makhluk jin. 6. Tidak tergelincir ketika berjalan di atas air. Sampai? Mungkin tinggi, mungkin enteng aja tuh. Itu bukan karena tubuhnya tetap nyolong. Hijab itu yang membuatkan kita lebih ringan daripada BD itu. Insya Allah. Ya. 7. Menyembunyikan diri dari penglihatan. Kalau daerah nyebutnya halimun. Nama keilmuannya. 8. Pengelarisan. 9. Mengirimkan suara jarak jauh. Ada di Umar. Pak Kun reakin armadanya perang. Jauh jaraknya kilo, terdengar ke gunung. Hijab ini yang dipakai. Jadi Syekh Burhanuddin itu bukan pencipta. Sanadnya jelas kemarin udah dibahas. Persambungan dari Allah disampaikan ke sahabat, disusun kembali oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dapat mengobati penyakit lahir maupun batin, medis non medis. 11. Anti sihir, ilmu hitam, tenung dan sejenisnya. 12. Menawarkan bisa binatang, dapat juga menawarkan racun binatang, racun buah-buahan. Itulah fadilahnya. Tata cara mengamalkannya. Hijab basmalah adalah berpuasa 7 hari. Yang dimulai di hari Jumat. Awal puasanya dimulai dari Jumat, puasanya sama dengan puasa Ramadan. Niatnya untuk mengamalkan hijab basmalah. Ada rantai sanatnya. Membaca hijab basmalah 786 kali boleh dicicil. Selama 7 hari. Dilakukan setelah sholat fardu di mana saja. Itu paham kan? Jumlah total selama 7 hari puasa harus tuntas 786 kali hijab basmalah. Ukurannya begitu, dosisnya segitu. Membaca hijab basmalah 3 kali setiap selesai sholat fardu. Kalau sudah ditebus dengan yang 708 itu ngasahnya. Tiap selesai sholat isya baca hijab ini, hitungannya berdasarkan nawa itu antum dari guru mursyid. Antum nikah, jodoh,
kerja, ya, sakit, beda-beda jumlahnya, personnya. Itu guru, karena itu satu niat. Nah, dimulainya Isya. Tiap selesai membaca sekian jumlahnya, harus melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian baru dibolehkan membaca hijib 1 kali. Ketangkep nggak maksudnya? Kalau antum punya niat, nggak bisa membaca seperti tadi. Tapi harus hitungannya guru mursyid yang membacanya secara psikologi, karena di situ ada dosis nawaitu, ya. Jadi amalannya setelah sholat isya, setelah baca sekian jumlahnya, hitungannya ada itu, ya. Dapat hitungan itu dasar ilmunya dari terbukanya nawaitu antum. Ada 72 nawaitu yang diketahui jumlah hijibnya yang mesti dibaca. Setelah sekian baru sholat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat baca hijib 1 kali. Selama kita dalam niat tadi, selama kita dalam riyadhah, berketerusan wudu. Walaupun kita dalam tidak jam sholat, duduk. Kalau ragu wudu lagi aja. Memperbanyak sholawat. 7. Selesai puasa 7 hari, hari Jumat, pergi ke masjid jami. Bukan masjid kecil, masjid besar. Sebelum masuk diwajibkan jangan keluar. Sebelum masuk, ya, antum bersedekah seadanya. Bisa digunakan dengan makanan kepada fakir miskin. Paham? Paham ya? Kalau 7 terakhirnya Jumat. Pas sholat Jumat tuh dilakukannya. Di dalam selesai Jumat baca hijibnya 3 kali. Setelah selesai hijib basmalah, dawamkan, rutinkan ba'da subuh dan maghrib. Kalau mempunyai hajat apa saja, tinggal membaca hijib ini, kemudian 3 kali baca, dengan izin Allah hajat antum dikabulkan, insya Allah. 10. Ini terkait dengan spesifikasi nawaitu, pengobatan, pengelarisan, jodoh. Kalau pengelarisan umumnya menggunakan media air, jodoh media air. Gimana cara dong? Jangan aja dulu. Antum nih sih tahu kan? Harus izin. Ada dosis untuk melihat makhluk gaib dibacakan melalui minyak misik. Gampang, 1 kali aja antum coba. Tapi setelah 786 kali yang duduk pernah melakukan itu. Olesin itu minyak itu setelah dibacakan 1 kali olesin dikit. Antum streaming. Itu aja deh praktekin ya. Kalau ingin bukti, ya. Gimana? Belum keluar aja kamu tuh udah terbirit-birit itu. Nah, di antara 2 alis. Tapi insya Allah jemaah di sini kuat kok. Karena tidak menganiaya, karena ada unsur yang disebut ijazah. Ya. 12 untuk mengusir, mengobati sihir, kerasukan, sejenisnya. Bacakan pada air, kemudian diusapkan ke seluruh anggota badan. Cukup diusapkan kepada si sakit. Ke-12 harus tahu, penunggu yang menjaga hijib basmalah, kodamnya kalau bahasa sekarang, namanya catat, Syahid Kahyalin. Syahid Kahyalin. Kirim Fatihah. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Amalan hijib basmalah ini silakan diamalkan dalam konsep riyadhah. Pak Edoan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.